Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kali ini saya atas nama Rajul Anbiya dengan NIM 230301110164. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS, ujian akhir semester, yaitu Pancasila, dengan judul atau tema yang diberi Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa itu Pancasila? Pengertian Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Yang pertama yaitu konsep dasar nasional yang dimiliki oleh Pancasila sebagai paradigma kehidupan, yaitu Pancasila adalah dasar nilai bangsa Indonesia yang mengatur kehidupan, persatuan, dan kesatuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan yang kedua itu panduan moral. Pancasila juga mendorong individu untuk mengembangkan sikap saling menghormati, gotong royong, keadilan, persamaan, kerakyatan, dan menjalin hubungan sesama ataupun beda agama. Itu sangat penting dalam Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Selanjutnya, pilar-pilar Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ketuhanan yang Maha Esa itu yaitu menghargai keberagaman agama dan keyakinan, serta meyakini adanya Tuhan sebagai sumber nilai dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang berarti menghargai martabat manusia, saling menghormati, adil dalam berinteraksi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang artinya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia melalui semangat kebangsaan dan keadilan sosial kita sebagai warga tanah air Indonesia. Konteks sejarah Pancasila. Nah, ada 3 konteks. Yang pertama yaitu kelahiran Pancasila. Mengapa dikatakan demikian? Karena Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI. Yang kedua yaitu pembentukan sila-sila. Sila-sila dalam Pancasila dibahas dan dirumuskan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI pada 18 Agustus 1945. Dan yang ketiga yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan dasar negara melalui ketetapan MPR nomor 2/MPRS/1966 pada 1 Oktober 1966. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu melalui pendidikan. Pancasila menjadi landasan pendidikan nasional untuk membangun karakter, semangat patriotisme, dan kebanggaan sebagai warga negara. Artinya pendidikan dalam kehidupan sangat penting ya, sebagai warga negara.
Dan yang kedua yaitu pemerintahan. Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam mengambil keputusan dan menjalankan kepemimpinan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga yaitu masyarakat. Pancasila juga mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ada 3 hal yang penting. Nah, penting dalam kehidupan kita, yaitu pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Nah, selanjutnya tantangan dalam menerapkan Pancasila. Justru sangat banyak ya tantangan dalam menerapkan Pancasila ini. Yaitu yang pertama, perubahan sosial. Apa itu? Tantangan dalam mengadaptasi nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan sosial, teknologi, dan budaya yang terus berubah. Sekarang banyak kita lihat perubahan budaya-budaya itu. Perkembangan sosial, teknologi makin canggih. Dan yang kedua itu ekstremisme. Apa itu ekstremisme? Yaitu suatu hal yang perlu kita menghadapi dan menanggulangi gerakan ekstremis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yaitu ekstremisme, suatu hal yang bertentangan dengan Pancasila ataupun menyeleweng. Nah, artinya tidak sesuai jalur sesuai Pancasila. Artinya di luar jalur yang kita harapkan, tidak sesuai dengan sila-sila yang telah disebutkan dalam Pancasila. Nah, ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Maka oleh karena itu kita menanggulangi gerakan ekstremis. Selanjutnya, manfaat Pancasila bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu yang pertama, kebersamaan. Apa itu kebersamaan? Pancasila juga memupuk semangat kebersamaan dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Artinya itu kebersamaan sangat penting dalam Pancasila itu. Dan yang kedua itu keadilan. Apa itu keadilan? Pancasila juga memberikan jaminan adanya perlakuan yang adil dan merata bagi semua warga negara. Contohnya itu HAM, hak asasi manusia, itu hak adil. Artinya semua warga Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Nah, itu. Contoh yang lagi marak-maraknya sekarang itu contohnya di Aceh itu. Rohingya itu. Kalau diusir itu melanggar HAM, kalau diterima itu merugikan warga Aceh karena tidak konsisten karena di Aceh itu masih menggunakan syariat Islam. Karena mereka harus mengikuti adat-adat dan syariat, setidaknya menghormatilah. Nah, gitulah. Yang ketiga yaitu pemersatu. Artinya Pancasila menjadi belenggu yang menjaga integrasi dan persatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan pesan penting dalam Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu jadikanlah Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjaga, menerapkan, dan menghormati nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi negara dan karakter masyarakat Indonesia. Terima kasih. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.